Halo guys, gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan oke dan tetap semangat. Antrian cerita hari ini, Mimin si admin akan mengantrikan film yang berjudul Breakout tahun 2023. Setelah menghilang beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, walaupun gak ada yang nyariin, tapi Mimin tetap semangat mengantrikan film-film seru buat kalian. Buat kalian yang gak mau ketinggalan antrian-antrian cerita seru dari antrian cerita movie, subscribe dulu dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Dan film Breakout pun dimulai. Intro dulu, let's go! Film dibuka dengan diperlihatkan di sebuah kota Los Angeles. Kita pun dibawa dengan sebuah mobil hitam yang ditumpangi oleh Vincent dan temannya yang bernama Tweet. Mereka berdua baru saja selesai membawa kabur uang dan emas milik bandar narkoba. Akan tetapi Vincent malah khawatir karena mereka berdua ternyata masih dikejar oleh seseorang yang bernama Ramon Chavez. Di saat yang tegang itu, Tweet pun tak berpikir panjang. Dia malah mengarahkan senjatanya ke arah mobil Ramon dan mulai menembakinya. Akan tetapi yang terjadi adalah Tweet malah terkena tembakan dan dia pun tewas. Sedangkan Vincent dia pun akhirnya berhenti dan mulai turun dari mobilnya sambil menembaki Ramon. Namun yang terjadi adalah Vincent pun tertembak. Setelah itu Ramon pun mendekati Vincent. Dia mengira Vincent sudah tewas, akan tetapi sebaliknya. Pada akhirnya Vincent pun menembak Ramon hingga tewas. Ternyata Ramon adalah anggota kepolisian. Dan film Breakout pun baru dimulai. Di saat itulah Vincent pun akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Keesokan harinya, kita dibawa ke sebuah kota San Francisco. Kita pun diperkenalkan dengan ayah Vincent yang bernama Alex. Dia sedang ditelepon oleh seseorang yang bernama Crick, karena dia menyuruh Crick untuk mencari informasi tentang keberadaan anaknya. Jika dia berhasil, dia akan membayarnya. Crick pun memberikan informasi kepada Alex bahwa anaknya sedang berada di penjara Valvedre, California. Alex pun tak membuang-buang waktu. Dia segera menuju ke penjara tersebut. Setelah dia sampai di penjara tersebut, sebelum menemui anaknya, dia pun harus diperiksa dari para petugas terlebih dahulu dan mengisi daftar kunjungan. Setelah itu, dia pun bertemu dengan anaknya karena sudah sekian lama mereka belum pernah bertemu kembali. Akan tetapi, ternyata di sini diketahui bahwa hubungan mereka tak harmonis. Alex pun mulai bertanya tentang kronologi kejadiannya sampai dia bisa masuk ke penjara ini. Vincent pun memberitahukan kejadian kronologinya seperti yang kita tahu di awal film. Dan di sini terkuak bahwa Ramon Chavez yang Vincent tembak di awal film tadi adalah polisi korup yang bekerja sama dengan bandar narkoba. Di sini Alex ingin memperbaiki hubungannya dengan Vincent seperti ayah dan anak yang akur serta saling menyayangi. Akan tetapi Vincent tak mau karena dia sudah terlanjur kecewa dengan Alex. Karena selama ibunya masih hidup sampai sakit, Alex tak pernah ada karena dia sibuk dengan pekerjaannya. Sampai ibunya mati pun Alex tak pernah berkunjung. Maka dari itu Vincent belum bisa memaafkannya walaupun Alex sudah berusaha untuk memulai hubungannya dari awal lagi. Dan di sini kita tahu bahwa Alex adalah mantan pasukan khusus Black Ops. Itulah alasan Alex sampai tak pernah ada untuk mereka. Setelah itu Vincent pun marah dan menyuruh Alex untuk pergi. Pada akhirnya Vincent lah yang meninggalkannya. Alex pun sedikit kecewa dengan keputusan anaknya.
Di tempat lain, kepala sipir dan bawahannya sedang menunggu seorang tahanan 201693 atas nama Maximilian Ezekiel Candler, kita sebut saja Candler, yang memiliki kasus pidana menanam dan meledakkan bom di gedung gereja dan pemerintahan 12 tahun lalu. Di sini, si kepala sipir beserta bawahannya menjelaskan kepada Tuan Candler bahwa sedikit lagi dia akan bebas bersyarat. Namun Tuan Candler melanggar ketentuan dan syarat-syaratnya, karena selama dia berada di dalam penjara, dia sudah melakukan pelanggaran bebas bersyaratnya, yaitu yang pertama, dia mencoba 4 aksi teror bom terpisah yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Yang kedua, terlibat 4 perkelahian dan mengakibatkan 3 tahanan lain tewas. Dan yang ketiga, dia mencongkel mata tahanan lain dalam keadaan hidup. Sedangkan para penyusup sudah berhasil masuk ke dalam penjara yang dipimpin oleh Rook. Setelah diskusi yang amat panjang itu, si kepala sipir dan bawahannya memberikan keputusan dengan tak menyetujui bebas bersyarat Tuan Candler. Padahal mereka tak tahu bahwa Tuan Candler sudah menyiapkan sesuatu yang sebentar lagi akan terjadi peristiwa yang amat besar. Rook pun mulai menempelkan bom di sebagian penjara Valverde tanpa diketahui oleh si kepala sipir dan bawahannya. Sedangkan Alex pergi menuju ke toilet untuk bercermin. Dan pada saat itu juga bom yang ditempelkan oleh Rook pun meledak. Ternyata wanita yang ada di belakang Tuan Candler adalah anak buahnya, dan Tuan Candler menyuruh anak buahnya itu untuk membunuh kepala sipir dan bawahannya. Pada akhirnya mereka pun tewas. Sedangkan di tempat lain, Rook pun menembak 2 penjaga lainnya. Dan di sini diketahui bahwa Rook juga adalah anak buah Candler. Pada akhirnya, Candler pun memegang hak kuasa seluruh penjara tersebut beserta anak buahnya. Candler pun menginfokan kepada seluruh tahanan lewat mikrofon dan didengar juga oleh Alex yang sedang kesakitan karena ledakan yang terjadi tadi. Candler menyampaikan bahwa dia sudah memegang kendali penjara tersebut dan dia memberikan kesempatan untuk para tahanan memilih kebebasannya. Dan yang ingin mengikutinya maka dia akan tetap berada di penjara tersebut sampai tugas mereka selesai. Sedangkan untuk para tamu yang kebetulan berada di penjara tersebut yang sedang mengunjungi orang terkasihnya atau bekerja di sini, maka anggotanya akan datang mengambil ponsel mereka dan akan mengawal mereka menuju ke kantin dengan tondokan senjata sampai selesai. Dan satu hal lagi yang dia sampaikan, jika ada yang menjadi pahlawan hari ini, maka dia akan dieksekusi. Setelah itu, dia meminta ponsel kepada anak buahnya untuk merekamnya, agar seluruh media dan para polisi beserta FBI mengetahui permintaannya. Permintaannya adalah membebaskan 6 anggota tahanan yang tersisa dari keluarga Trier dan membawa mereka ke sebuah tempat yang tak memiliki ekstradisi ke Amerika Serikat sampai dia mendengar kabar keselamatan mereka di helikopter pribadinya. Setelah itu, dia akan melepaskan hak kuasanya terhadap penjara Valverde dan akan menonaktifkan sisa bom yang berada di lokasi tersebut, serta dia akan memberikan waktu 6 jam dimulai dari sekarang. Jika permintaannya tidak diterima, maka Candler akan menghancurkan seluruh penjara tersebut dan seluruh sandera yang tersisa. Setelah itu, Alex pun melihat seseorang penjaga yang lewat dan dia memanggil penjaga tersebut untuk mengeluarkan dia dari dalam penjara tersebut. Namun ketika penjaga itu berbalik, dia melihat nama si penjaga yang bernama Smith berbeda dengan penjaga sebelumnya yang memeriksanya ketika ingin bertemu dengan anaknya. Dari sini, Alex pun mulai curiga. Dan pada akhirnya, dan hampir saja Alex ketahuan karena bunyi tembakan yang terjadi atas perkelahian Alex dan si penjaga. Namun dia berhasil mengatasi hal itu. Di luar halaman penjara Valverde, pihak kepolisian pun akhirnya sudah mulai berdatangan. Dan kita diperkenalkan dengan negosiator kepolisian yang bernama Chess Coleman. Candler pun pergi bertemu Rook di ruangan CCTV untuk melihat rekrutan baru mereka. Salah satu dari mereka yaitu Vincent. Di saat Candler mengucap
mengucapkan mereka lebih memilihnya daripada kebebasan, namun di saat Candler baru mengucapkan kalimat tersebut, di antara salah satu tahanan sangat bersemangat, dia bernama Rico Walker, langsung menyambar ucapan Candler, yaitu, "Iya Pak." Akan tetapi yang terjadi adalah setelah kejadian itu, Candler pun mengatakan kepada yang lain bahwa jangan percaya kepada orang yang pertama kali berbicara. Itulah alasan Candler membunuh Rico. Setelah itu, dia menyampaikan bahwa di sini ada gudang senjata dan siapa yang mengetahui lokasi gudang senjata tersebut. Ternyata yang mengetahui gudang senjata tersebut adalah Vincent. Dia pun mulai mengantar mereka untuk mengambil persediaan senjata. Di saat itu, Tuan Coleman pun menginfokan dari luar penjara yang didengar oleh seluruh napi termasuk Alex, bahwa dia memandang Tuan Candler bukanlah ancaman yang begitu besar. Akan tetapi, Candler pun menembak untuk menggertak Tuan Coleman, karena dia tak melihatnya, hanya mendengar suaranya saja. Dan dia mengarang cerita bahwa dia telah menembak dokter yang ada di penjara tersebut. Pada akhirnya, Tuan Coleman pun mulai panik dan percaya, karena Candler tak main-main dengan permintaannya. Setelah itu, Alex pun menelpon seseorang untuk berbicara dengan Tuan Coleman. Dia pun menginfokan kepada Tuan Coleman bahwa apa yang disampaikan oleh Candler itu semua bohong, karena dia belum melihat para sandera dibawa ke kantin. Namun, Tuan Coleman pun belum percaya. Setelah Alex memutuskan sambungan telepon, dia pun melihat dua anggota Candler. Dia pun menunggu kesempatan untuk menumbangkan mereka berdua. Di saat itulah si penjaga yang satunya sedang buang air dan yang satunya sedang berjaga. Disitulah Alex pun mulai beraksi. Setelah Alex menumbangkan mereka berdua, tiba-tiba saja seorang tahanan melihat aksi Alex, dan Alex menyuruh tahanan itu untuk pergi. Di tempat lain, Vincent pun berhasil membawa mereka ke tempat penyimpanan senjata. Di sini, Vincent hanya melihat mereka mengambil senjata. Dia tak mau mengambilnya, karena hal ini yang membuat dia masuk ke dalam penjara. Namun, Rook pun memaksa Vincent untuk menerima senjata yang Rook pegang. Akhirnya, Vincent dengan terpaksa mengambil senjata tersebut. Namun, lagi-lagi Alex bertemu dengan dua orang penjaga. Akhirnya, dia pun mulai menghabisi dua penjaga tersebut. Setelah itu, Candler sedang menunggu informasi terbaru dari Officer Coleman. Namun, Officer Coleman memberitahukan bahwa dia belum mendapatkan apa yang dia minta. Pada akhirnya, Candler menembak ke bawah meja seakan-akan dia sedang menembaki para sandera untuk memberikan ancaman kepada Coleman agar permintaannya untuk segera dipenuhi. Di tempat lain, lagi-lagi Alex bertemu dengan para tahanan lain yang sudah bergabung dengan Candler. Salah satunya adalah anaknya, yaitu Vincent. Di sini, Vincent sudah melihat Alex, namun dia tak tahu bahwa itu adalah ayahnya. Begitu pula dengan Alex. Pada akhirnya, Vincent pun mulai menghindar dari kawan-kawannya, karena di depannya ada ancaman. Dia tak memberitahukan kepada kawan-kawannya. Setelah Vincent pergi, Alex pun mulai bersiul dan melempar granat asap, dan mulai menghabisi para tahanan satu persatu. Namun, ada salah satu tahanan yang berhasil lolos. Di tempat Candler berada, Rook membawa rekrutan baru yang diikuti juga oleh Vincent. Namun tiba-tiba saja Vincent bertanya kepada Candler, di mana mayat para sandera berada. Akan tetapi, Candler menyuruh Rook dan anggota rekrutan barunya untuk keluar dan berpatroli. Candler pun menyuruh Vincent untuk duduk dan mulai menjelaskan kepada Vincent bahwa dia melakukan hal ini karena orang-orang terlalu banyak pembualnya. Dari cerita inilah, Vincent pun mulai percaya dengan perkataan Candler dan mulai yakin bahwa Candler melakukan hal yang benar. You see, my lawyer had a way of convincing the juries. Financial institutions, these things that they believe give their life meaning. Yes, I do.
Tiba-tiba saja di saat itu tahanan yang berhasil kabur tadi dia pun melaporkan kejadian kepada Candler. Candler pun mulai panik dan menghubungi Tuan Coleman bahwa seseorang telah membunuh anggotanya. Dari sini Candler pun mulai marah dan memperingati Tuan Coleman bahwa jangan ada yang menjadi pahlawan hari ini. Akhirnya Candler pun mengeluarkan tembakan untuk mengancam Tuan Coleman bahwa seakan-akan dia sedang menembaki para sandera. Namun di saat itu, Tuan Coleman mengirim pesan kepada Alex untuk menghubunginya. Alex pun langsung menghubunginya. Tuan Coleman meminta Alex untuk keluar agar Candler mengetahuinya karena dia telah mengeksekusi para sandera. Namun Alex belum percaya karena dia sudah melihat separuh bagian bangunan ini dan tidak melihat satupun sandera. Dan dia meminta bantuan kepada Tuan Coleman bahwa apakah ada tahanan yang dibebaskan bernama Vincent Barros. Namun Tuan Coleman menjawab, tak ada satupun tahanan yang dibebaskan. Kita kembali ke dalam penjara. Candler pun mulai panik dan resah. Dia pun mulai menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari orang yang telah membunuh anggotanya, yang bukan lain yaitu Alex, dan membawa dia di hadapannya hidup ataupun mati. Jika mereka berhasil, maka dia akan mendapatkan imbalan $1 juta. Alex pun sudah berada di ruangan dapur. Dia sedang berkeliling melihat sekitar. Namun dia pun terkejut saat melihat para sandera ternyata sudah mati. Dan dia segera menelpon Tuan Coleman untuk memberikan kabar buruk tersebut. Setelah itu dia pun akan pergi. Namun ternyata seorang yang berbadan besar sudah menunggunya dan mulai menghantam Alex serta mencekiknya dan dia pun dilempar. Di saat itulah Alex memiliki kesempatan. Dia pun melihat pistol. Pada akhirnya dia mulai menembaki lelaki berbadan besar tersebut. Di saat lelaki berbadan besar itu terjatuh karena tembakan, dengan susah payah Alex menahan tangan lelaki tersebut. Karena di sisa tenaganya, lelaki tersebut mengarahkan pisau ke arah leher Alex. Untung saja pria tersebut modar karena tembakan yang dilayangkan oleh Alex tadi. Kita berpindah ke Tuan Candler. Dia sedang menelpon Tuan Coleman. Di dalam telepon tersebut, Tuan Coleman mengira bahwa itu Alex dan menyebutkan namanya. Namun ternyata bukan Alex, akan tetapi Candler. Disinilah Candler pun mulai mengetahui siapa yang telah membunuh anak buahnya. Dari percakapan mereka berdua melalui sambungan telepon tersebut, Candler bertanya bagaimana permintaannya, apakah sudah dilaksanakan. Coleman pun menyampaikan bahwa helikopter akan datang menjemputnya, namun dia tak bisa menjamin keselamatannya sampai ke tempat tujuan. Setelah itu, Alex dan Vincent pun bertemu, namun belum mengetahui karena Vincent sudah melayangkan tembakan ke arah Alex. Ketika Vincent mendekatinya, dia terkejut karena ternyata itu adalah ayahnya. Di sini Vincent mengatakan bahwa Alex telah membunuh orangnya. Namun Alex terkejut dengan ucapan anaknya karena dia berada di pihak yang salah. Namun Vincent menyangkalnya karena Candler sangat logis. Alex pun berusaha untuk menyadarkan anaknya dari pikiran-pikiran yang sudah membuatnya tertipu oleh Candler. Di sini Alex menjelaskan kepada Vincent bahwa dia sudah berpengalaman dan dia sudah mengalami hal-hal seperti ini karena dia bisa mengetahui mana yang layak untuk diperjuangkan. Akan tetapi Vincent malah membantah pendapat ayahnya karena yang ayahnya perjuangkan memiliki suatu tujuan, begitu pula dengannya. Dan dia sangat percaya kepada Candler karena selama ini Candler tak pernah membunuh para sandera. Akan tetapi Alex menyangkal perkataan anaknya karena dia sudah melihat sendiri bahwa para sandera sudah mati. Namun Vincent tak percaya. Pada akhirnya Alex memberitahukan kepada Vincent bahwa berhenti begitu naif seperti ibunya karena dia selalu mendengarkan omongan orang lain. Namun Vincent tak terima ibunya dikatakan seperti itu, dan perdebatan antara ayah dan anak pun terjadi. Listen to me. Tell me more about my mom then, huh? As if you fucking don't make the same mistakes, okay? What are you scared of fucking? Okay. Your decision. What are you gonna do? Akhirnya Vincent pun mengambil keputusan untuk menembak paha ayahnya karena dia tak sanggup untuk membunuhnya. Ternyata Vincent masih memiliki hati nurani. Akan tetapi dia meninggalkan ayahnya begitu saja dalam keadaan pahanya yang tertembak.
Setelah itu, Alex pun pergi ke sebuah toilet untuk mengobati pahanya yang tertembak, sekaligus mengeluarkan peluru yang tertanam di dalam pahanya dengan menahan rasa sakitnya. Setelah dia berhasil mengeluarkan peluru tersebut, dia pun mulai membalut kakinya dengan bahan seadanya. Di saat itu juga, Candler pun sedang memanggil anggotanya yang bernama Rino melalui saluran HT. Akan tetapi yang menjawab adalah Alex. Seperti yang kita tahu bahwa Alex sudah menumbangkan sebagian anggota Candler. Di percakapan mereka melalui saluran HT tersebut, mereka sedang membahas masa lalu mereka tentang masalah pekerjaan. Akan tetapi mereka berdua belum saling mengenal. Hanya saja Alex ingat kejadian 12 tahun lalu yang Candler lakukan sampai dia bisa masuk ke dalam penjara tersebut. Di akhir-akhir obrolan mereka, Alex pun membuat kesepakatan dengan Candler bahwa jika itu polisi yang akan membawanya, maka ikutlah dengan Alex. Dan dia akan memastikan bahwa Alex yang akan duluan. Akan tetapi, Candler memberitahukan kepada Alex bahwa dia melupakan satu hal yang belum didiskusikan, karena dia bukan anggota polisi dan juga bukan petugas lapas. Lantas, Candler bertanya kepada Alex, sebenarnya siapakah dia? Alex pun menjawab, dia adalah petugas kebersihan. Namun, Candler mengatakan bahwa omong kosong. Kau takkan di sini kecuali kau berusaha membawa keluar seseorang. Namun, Alex pun tak menanggapi pembicaraan Candler. Yang terakhir karena dia takut akan terjadi apa-apa kepada Vincent. Setelah itu, Candler pun melihat Alex yang sudah berdiri di depan pintu. Beberapa detik kemudian, Alex pun sudah keluar dari toilet tersebut dan menelpon Tuan Coleman. Dia memberitahukan bahwa anaknya bersama Candler. Tuan Coleman pun menjelaskan kepada Alex bahwa helikopter akan datang untuk menjemput Candler. Namun atasannya sudah mengetahui bahwa Candler telah mengeksekusi para sandera. Setelah helikopter akan pergi, Candler akan mati. Kemudian pasukan SWAT akan masuk ke dalam penjara tersebut untuk mengurus sisanya. Namun Alex meminta kepada Tuan Coleman jangan membunuh anaknya. Akan tetapi Tuan Coleman tak memiliki kuasa apapun karena itu di luar perintahnya. Alex bertanya berapa waktu yang dibutuhkan. Tuan Coleman pun menjawab tidak lama. Setelah itu pasukan SWAT pun sudah mulai bergerak. Alex pun juga mulai bergerak, namun dia lagi-lagi bertemu dengan anggota Candler. Pada akhirnya baku tembak pun terjadi. Alex pun mulai merangkak masuk ke dalam. Walaupun kakinya dalam keadaan luka parah, dia tetap berusaha untuk melawan mereka dan mulai menumbangkan mereka satu persatu. Setelah itu, Alex mengira dia sudah menumbangkan mereka semua. Ternyata masih tersisa Rook. Mereka berdua pun akhirnya berhadapan dan mulai berkelahi dengan tangan kosong. Namun Alex sedikit kewalahan karena kakinya yang sakit. Ditambah Rook mengincar kaki Alex. Pada akhirnya Alex pun terjatuh. One by one, you're a fucking ninja. I think someone like you will be used to the pain. Point in the goddamn American Army came in. Rook pun mulai berbasa-basi membicarakan tentang Alex dan dirinya. Namun Alex pun mulai berdiri dan menghantam Rook menggunakan teknik membunuh. Sampai akhirnya Rook pun modar. Sedangkan di tempat lain, Candler pun mendapatkan informasi dari Tuan Coleman untuk segera pergi karena helikopternya akan datang dalam 5 menit lagi. Dia pun mengajak Vincent untuk pergi mengikutinya, karena jika tidak, dia akan mati tertembak. Pada akhirnya, Vincent pun mengikuti Candler. Setelah mereka sampai di lantai atas penjara, tiba-tiba saja Candler mengarahkan pistolnya ke arah Vincent. Karena Candler memiliki insting bahwa Alex datang untuk menyelamatkan Vincent. Candler pun bertanya kepada Vincent bahwa siapakah Alex. Vincent pun menjawab, dia adalah ayahnya.
Namun Vincent mengatakan kepada Chandler bahwa dia tak peduli dengan ayahnya, bahkan dia tak menyukai ayahnya. Chandler pun mulai menguji ucapan Vincent untuk memberikan pistol kepadanya dan mengarahkan pistol tersebut ke arah Chandler. Namun Vincent tak berani menembak Chandler karena dia bimbang. Pada akhirnya Chandler pun mengambil senjata tersebut. Ketika mereka akan pergi, Alex pun muncul. Dan Chandler pun akhirnya menembak ke arah Alex. Vincent akhirnya mendekati ayahnya yang tertembak dan mulai membantu ayahnya mengarahkan senjatanya ke arah Chandler dan mulai menembakinya. Chandler pun akhirnya naik di tangga tali helikopter dan meninggalkan Alex dan Vincent. Namun yang terjadi adalah Chandler pun tewas dalam keadaan memegangi tali helikopter karena luka tembakan yang ada di perutnya. Sedangkan Vincent dan Alex pun akhirnya bersatu kembali dan hubungan mereka berdua pun sudah mulai membaik. And I don't like that. Get your old man to a hospital. Pada akhirnya mereka berdua pun selamat dan mulai keluar dari penjara tersebut dan mereka sedang ditunggu oleh Tuan Coleman. Dan film Breakout pun selesai.